Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alib Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surah Ali Imran ayat 135 dengan tema sifat-sifat orang yang bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Walatinna lan wong-wong akeh idza fa'alu kang nalikane nglakoni sapa aladina nglakoni fahisatan ing dosa au dzalamu utawa nganiaya sapa aladina anfusum ing pira-pira awake aladina zakaru mongko eling sapa aladina eling Allah ing Gusti Allah Ta'ala fastaghfaru mongko nyuwun ngapura sapa aladina lidunubim krana pira-pira dosane aladina. Waman yakfiru manafi lan ora ana sing ngapura adunub baing pira-pira dosa sapa ila Allah kejaba Allah Ta'ala. Walam yusiru lan orang langgengaken sapa ladina ngalama ing atase barang fa'alu kang lakoni sapa ladina ing wahum khali utawi aladina iku ya'lamuna ngerti sapa aladina. Ayat 135. Ayat 135 ini ciri-ciri atau sifat-sifat orang yang takwa yang kelima, yaitu orang yang mengerjakan perbuatan keji, jahat, buruk, atau menganiaya diri sendiri. Kemudian mereka atau mungkin juga bisa kita, orang banyak, segera meminta ampun kepada Allah dan tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Para mufasir membedakan antara lafaz atau kalimat perbuatan keji fahisah dengan menganiaya diri sendiri zalim. Mufasir mengatakan begini, perbuatan keji ialah perbuatan yang bahayanya
tidak saja menimpa orang yang berbuat dosa itu, tetapi juga menimpa orang lain dan masyarakat. Ini fakisah ini. Nah, contoh berbuat zina, berjudi kan diri sendiri rusak, orang lain juga rusak. Menfitnah, lah ini adu-adu ini. Menfitnah saudaranya, tetangganya, keluarganya, kakak adiknya, atau orang lain, pokoknya tidak suka dan sebagainya. Itu fakisah itu. Menganiaya dosa pada diri sendiri juga dosa menyebarkan kerusakan orang lain itu fakisah. Sedangkan zalim, zalim ialah, ini atau menganiaya diri sendiri ialah berbuat dosa yang bahayanya itu hanya dirasakan oleh orang yang mengerjakan itu saja, cuma satu orang saja. Ya, contohnya seperti memakan makanan yang haram, atau berbuat boros atau membalaskan harta benda, berfoya-foya, atau menyanyiakannya, pokoknya seperti itu contohnya. Mungkin seorang muslim terlanjur mengerjakan dosa besar, mungkin juga kita umpamanya. Karena apa? Karena kurang kuat imannya. Bisa terjadi berbuat zina, ingin tobat kok tambah lagi, ingin lagi kok tobat lagi. Bisa saja itu terjadi terlanjur. Karena apa? Kurang kuat imannya. Karena apa? Ya godaan setan. Atau karena faktor-faktor lain atau sebab-sebab lain. Tetapi orang muslim itu segera insaf dan menyesali atas perbuatannya. Ya Allah, aku kok berbuat seperti ini, ya Allah, ampunilah dosa kami, ya Allah, besok ulang lagi, bertobat lagi. Karena banyak tobatnya, ya Allah, memohon ampun pada Allah dan bertobat dengan sebenar-benarnya, terus bertobat serta punya janji atau berjanji kepada Allah dan juga pada diri sendiri, tidak akan mengerjakannya lagi, tidak ingin mengulangi lagi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobat mereka, tobat kita, tobat orang itu, dan Allah mengampuni dosanya. Karena apa? Karena Allah adalah Maha Penerima tobat dan Maha Pengampun. Ini apabila seseorang berbuat dosa, meskipun yang diperbuatnya itu bukan dosa besar, dosa kecil, ghibah asalnya, contoh, tetapi mengerjakannya kok terus menerus tanpa ada kesadaran hendak menghentikannya dan tidak ingin tobat dan tidak ada penyesalan dan tidak ada keinginan hendak berbuat tobat, tidak ada pada Allah, berbuat Allah tidak ada, lupa. Nah, akhirnya apa? Dosa asal kecil itu menjadi dosa besar. Sembrono. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, dosa besar tidak menjadi besar apabila segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa kecil akan menjadi dosa besar apabila selalu dikerjakan. Riwayat Al-Dailami dari Ibnu Abbas. Meminta ampun kepada Allah, astagfirullahaladzim. Meminta ampun kepada Allah bukan sekedar mengucapkan kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim, aku memohon ampun kepadamu ya Allah. Tetapi harus sertai dengan penyesalan. Harus sertai penyesalan dan disertai janji kepada diri sendiri tidak akan mengerjakan dosa itu lagi. Nah, inilah yang dinamakan tobat nasuha, tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ada cerita untuk anak-anak ini, Kiai Nasuha. Dulu memang ada
keluarga miskin, seorang ayah kalau siang mencari kayu di kuburan sambil memberi tanda kuburan baru. Kalau malam dia mengambil kain kafannya orang meninggal itu. Suatu hari ada seorang janda kaya pesan pada Pak Nasoka supaya waktu besok kalau mati kain kafannya jangan diambil, namanya orang. Pak Nasoka itu ya sudah dikasih uang jangan mengambil. Nah, namanya orang ingin dapat lagi malam hari, kemudian ingin mengambil kain kafannya janda yang kaya tadi. Apa yang terjadi? Janda kaya itu langsung duduk dengan menuding, Nasoka. Langsung Pak Nasoka sadar, menangis, ditutup kembali, akhirnya tobat terus sampai dengan nama Kiai Nasoka. Ini cerita anak-anak saja supaya tambah semangat. Shadaqallahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.